tangan buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak ucapkan puji syukur kita hari ini bisa bertemu kembali ya, yaitu melaksanakan pembelajaran. Tapi alhamdulillah berkat doa Bapak sekalian, jadi pada pagi hari ini Bapak bisa masuk kembali dan mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan bisa mendampingi kalian untuk mempelajari pelajaran matematika dengan lebih baik lagi ya. Terus anakku juga harus selalu semangat juga ya dalam belajar agar cita-cita yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai nantinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Rati Sari. Kenapa? Sakit atau ada keterangan apa? Alfa? Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ketua kelas? Oh, enggak ada. Tapi ada info dari kelas ada. Oh, enggak ada. Nanti coba saya konfirm ke saya dulu ya. Oke, boleh saya minta tolong berdiri dulu nak. Bapak mau cek kerapian kalian dulu. Ya, oke, tolong berdiri dulu sebentar. Oke, cowoknya oke, rapi semua. Oke, ceweknya juga rapi. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih luar biasa kalian sudah merapikan bajunya, sudah ada yang keluar ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya, biar kita lebih semangat nasionalisme kita lebih tumbuh lagi. Oke, silakan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila saja. Ya, silakan. Kita tolong kamu untuk memimpin dari diri sini. Oke. Silakan. Silakan di tengah-tengah sampai bawah. Ini dong. Kasih tepuk tangan dari ya, ini salah satu cara kita, bukti kita sebagai generasi saat ini dalam rangka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya kepada bangsa dan negara kita. Ya, oke anak-anak sekalian, pada pagi hari ini ada waktu 2 jam ya, 2 jam pembelajaran. Bapak akan menyampaikan materi tentang bab 2 ya. Kalau kemarin sudah kita selesaikan sampai materi bab 1, sekarang materi bab 2 kita tentang judulnya apa nak? Tentang materi kita tentang aljabar ya. Oke. Boleh sambil dibuka bukunya. Kita akan belajar tentang materi aljabar. Ya, oke. Materi kita seperti yang Bapak tulis kali Bapak tulis yaitu tentang aljabar ya. Aljabar ini siapakah dia? Ada yang sudah pernah membaca? Ada? Belum? Oke, kalau belum Bapak sampaikan, aljabar ini adalah nama seseorang ahli matematika ya. Karena beliau itu yang menemukan pertama kali tentang isi dari materi aljabar ya. Nah, untuk mengabadikan penemuan beliau maka dikasih nama
materinya sesuai dengan nama yang menemukan, yaitu materi aljabar. Jalan sendiri ya. Ya oke, itu yang pengantar saya yang mau saya sampaikan. Jadi aljabar itu nama orang. Kalau kalian nanti menemukan sesuatu yang mana itu bermanfaat untuk kemasyarakatan umat, untuk seluruh manusia, maka bisa nanti dikasih nama dengan nama kalian. Misalkan Tina, gitu ya, misalkan ya, ya atau yang lain boleh. Oke. Selanjutnya, ya Bapak akan mengingatkan tentang keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakatin. Boleh kita baca bersama-sama. Yang pertama apa? Saling menghargai dan menghormati. Oke, baik. Yang kedua, Bertanggung jawab. yang ketiga, Disiplin. yang keempat, Jujur. yang kelima, Mandiri. oke, ini kesepakatan kita bersama agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bisa bermanfaat untuk minimal diri kita sendiri dan apalagi untuk keluarga dan sekolah terutama ya. Ya, jadi nanti kita pegang baik-baik nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakatin dalam pembelajaran. Ya, oke. Sebelum saya lanjut ke materi, Bapak mau melihat atau mereview kembali pengalaman atau kemampuan kalian terkait dengan materi bab 1 kemarin. Ayo, masih ingat ya? Oke, coba yang pertama, untuk soal yang pertama, ada yang bisa menjawab jawabannya berapa nomor 1? Oke, Tina silakan. Positif 3. Benar apa salah? Benar. Oke, kasih aplaus untuk Tina ya. Kemudian soal yang nomor 2, ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Tidak usah takut-takut ya. Ya, siapa? Ada yang berangkat tangan? Ayo, kelompok 1. Oke, silakan. Berapa? Positif 3. Gimana yang lain? Benar apa salah? Benar apa salah? Ada yang benar, ada yang salah. Coba kita cek sama-sama. Ini negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Jadi positif, ya kan? Jadi sekarang jadinya apa operasinya? Negatif 4 ditambah positif tuh 7 ditambah tuh 7, berapa hasil? Positif 3. Berarti benar apa salah? Benar. Oke, kasih aplaus untuk temannya ya. Nah, dipikirkan baik-baik. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Ada yang bisa angkat tangan? Boleh? Coba kayaknya malu-malu ya. Oke, silakan nak. Berapa hasilnya? Negatif 28. Benar apa salah? Benar. Oke, betul. Bagus. Ya, kasih aplaus dulu. Oke, terakhir yang nomor 4. Ada yang bisa? Oke, ya, ayo silakan. Berapa? Positif 2. Benar apa salah? Benar. Oke, benar ya. Negatif dibagi negatif jadinya apa? Positif. 14 dibagi 7. Oke ya, luar biasa kalian. Kasih aplaus dulu kita. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau ice breaking. Tetapi ice breaking kita yang akan Bapak lakukan karena terkait dengan pembelajaran matematika sekaligus ya, pemantapan materi yang semester 1 bab 1 kemarin, maka kalian pahami baik-baik dan ingat selalu fokus. Ya, oke. Kita mulai ya. Ada suaranya? Oh, belum. Oke, aturannya konsentrasi. Jawab pertanyaan, mikirnya harus cepat. Pikirkan kembaran Anda, terserah saja.
Ya, jawab sama-sama ya. Mudah-mudahan ini serempak sama jawabannya. Saya hitung. 1, 2, 3. Berapa jawabannya? 3. 3. Sepakat semua? Ada yang berbeda enggak? Enggak ada. Weh, luar biasa. Kita cek jawabannya. Benar apa salah ya? Nah, oke, kasih terus. Ya, oke. Jadi saya salut sama kalian karena luar biasa, konsentrasi dengan maksimal dan jawabannya hampir atau bisa dikatakan 100% benar semua ya. Luar biasa. Ya, oke. Sekarang Bapak lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi di sini kalian nanti harus sudah bisa setelah pertemuan hari ini, kalian harus mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kalian harus bisa menyatakan atau mampu membuat pernyataan dari suatu kalimat matematika ke dalam bentuk aljabar ya, yang terkait dengan masalah sehari-hari kita. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus mampu memahami unsur-unsur dalam materi aljabar. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus bisa menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis dalam materi aljabar. Kenapa? Sakit kah? Enggak ya? Kurang enak badan kah? Oh, agak pusing. Ya, tapi bisa ya, itu pembelajaran ya. Oke. Jadi ada 3 yang mau kita tuju lah ya. Yang pertama tadi apa? Menyatakan pernyataan aljabar sehari-hari dibuat dalam bentuk pernyataan aljabar ya. Oke, kemudian yang kedua ya bisa memahami unsur-unsur bentuk aljabar. Nanti unsurnya apa aja? Nah, itu kalian harus pahami semua. Kemudian yang terakhir ya, memahami suku sejenis dan tidak sejenis dalam bentuk aljabar yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi 3 itu yang hari ini akan kita capai. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penerapan aljabar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal di sini, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Ini sebenarnya nama satu orang. Ada yang tahu namanya Pak Erik Thohir itu siapa? Tahu? Ya, laki-laki ini mestinya tahu ini. Siapa itu? Wih, luar biasa. Berarti Abdul Quran, ketua PSSI yang saat ini lagi gencar-gencarnya menaturalisasi pemain dari Belanda ya, keturunan ya. Nah, ini saya pisah. Satunya Pak Erik, satunya Pak Thohir. Jadi di sini 2 orang ya, bukan 1 orang. Mereka berdua baru membeli sebuah buku di toko grosir. Nah, Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Nah, kemudian Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Kemudian beliau tanya lagi, Pak Erik beli apa saja? Lalu Pak Erik menjawab, saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut ya, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Benar apa salah? Benar ya. Yang pertama satuannya apa? Pak Thohir menyatakan dalam bentuk apa? Satuan kardus. Kalau Pak Erik menyebutnya dalam bentuk satuan buku. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian menyatakan banyak buku yang dibeli oleh Pak Erik dan Pak Thohir dengan menggunakan konsep aljabar? Materi aljabar ini materi yang sangat-sangat luas sekali ya. Dan materi ini menjadi dasar kita nanti untuk kalian belajar lebih lanjut lagi. Nanti di kelas 8
ada materi SPLDV, sistem persamaan nilai dua variabel, dasarnya dari sini. Ya, kemudian nanti di bab terakhir kalau nggak salah ada materi persamaan linear satu variabel, itu dasarnya dari aljabar. Belum lagi nanti kalian lanjut di tingkat SMA atau SMK itu sama. Materi aljabar ini pasti kalian jumpai. Tapi dengan judul bab yang berbeda, tapi isinya sama. Belum lagi nanti di jenjang perkuliahan. Mau kamu kuliah jurusan apapun ya, baik mau jadi dokter, mau kerja bagian farmasi yang meracik obat, mau kerja di arsitek, teknik sipil, itu semuanya nanti ketemu dalam matematika ya, terutama materi aljabar. Ini tidak bisa lepas selama kalian mengenyam pendidikan, ini pasti selalu kalian temukan. Jadi tolong dikuasai baik-baik nanti apa yang Bapak sampaikan. Ya, oke, selanjutnya ya ini saya akan setelkan video pembelajaran tentang bentuk materi aljabar ya. Silakan disimak baik-baik. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan saya Miss Mira dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel nih, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 apel ditambah 1 mangga. Maka jika dituliskan akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 mangga. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah A ditambah M. Atau perhatikan dari yang pertama tadi, A tambah A jadinya berapa? 3. Sekarang kalau yang kedua, A ditambah M jadinya apa? 2A ditambah M. Oke, coba kita cek, luar biasa. jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah Apa jawabannya? Oke, A ditambah 2. Oke, luar biasa. H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Ini masuk ke capaian yang kedua ya, menentukan unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ini. Kalau yang tadi menjelaskan definisi bentuk aljabar ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Ini unsur-unsur aljabar yang nanti akan saya tanyakan di LKPD kalian. Sini saya punya contoh bentuk aljabar 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu P itu merupakan variabel. Sedangkan 5 yang ada di sini merupakan konstanta. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya bentuk aljabar minus 3x dikurang 2. Nah, minus 3 di sini merupakan koefisien dari x. Sedangkan x-nya adalah variabel. Nah, yang menjadi konstanta adalah minus 2 ini, minus 2. Oke, ada pertanyaan dari Bapak. Dari kasus yang kedua ini, bentuk aljabar. Apa bedanya negatif 3 dengan negatif 2? Kenapa negatif 2 disebut sebagai koefisien, sedangkan negatif 2 disebut sebagai konstanta, padahal dia sama-sama bilangan?
Ada yang bisa memberikan komentar? Kenapa? Sama-sama bilangan kan? Negatif 3 bilangan kan? Nah, negatif 2 bilangan kan? Nah, kenapa satunya disebut sebagai koefisien, yang satunya disebut sebagai konstanta? Ada yang bisa komentar? Silakan. Ayo. Ayo dosen aku. Ayo apa? Silakan ngomong. Belajar berpendapat. Pasal 28 menjamin kita bebas berpendapat. Selama itu menghormati orang lain. Ayo, silakan. Ada? Ayo, sama-sama dulu. Gak ada? Apa bedanya? Negatif 3 dengan negatif 2. Perhatikan bedanya di mana? Kalau negatif 2, negatif 3 ada apanya di situ? Ada X-nya. Ya, kalau negatif 2 ada nggak X-nya? Nggak ada. Jadi bedanya apa? Negatif 3 memiliki pasangannya X, kalau negatif 2 dia sendiri. Ya, gitu ya. Jadi kalau suatu bilangan diikuti oleh variabel, itu disebut sebagai koefisien. Tapi kalau bilangannya itu sendiri tanpa diikuti oleh variabel disebut sebagai Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya? Adalah konstantanya. Ini merupakan pengertian bentuk aljabarnya nih. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa? Begini. Kita akan belajar mengenai suku tunggal dulu nih. Suku tunggal itu apa sih? Yang namanya tunggal itu ya satu. Jadi dia itu sukunya tunggal, terdiri hanya satu suku saja, 5A saja, minus 2X saja, 6A kuadrat saja. Jadi di sini tidak ada embel-embel. Perhatikan ya. Kalau dari contoh yang di atas ini, dia mempunyai dua suku nih, karena di sini ada minus 3X minus 2. Tetapi kalau yang ada di contoh ini, dia merupakan suku tunggal karena Ya. Tadi ada istilah namanya embel-embel ya. Ya, apa itu embel-embel yang tahu? Ya, embel-embel ini istilah kalau orang Jawa biasanya embel-embel. Embel-embel itu disebut sebagai variabel. Ya. Variabel itu apa? Variabel itu semua huruf dari huruf A sampai huruf Z. Bebas kita memilih. Misalkan Bapak nih, nama Bapak kan Wahid. Nah, kalau saya suka dengan huruf W, boleh saya pakai variabel W. Gitu ya. Kalau kalian suka suka dengan huruf M, nah boleh M dipakai untuk variabel. Jadi terserah kita ya, yang penting dia huruf. Nah, ini yang dibahas tentang suku tunggal, ini masuk ke pembahasan yang ketiga, capaian kita ketiga, yaitu menentukan suku-suku sejenis. Ya, oke, silakan dibilang. dia berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan contoh-contoh dari suku tunggal. Berikutnya ada suku banyak. Yang kita pelajari suku banyak yang pertama adalah suku dua atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku dua itu misalnya di sini ada 2x plus 5. 2x plus 5 ini terdiri dari dua suku, yaitu 2x dan positif 5. Misalnya saya punya lagi 3x minus 1. Nah, ini juga terdiri dari dua suku nih. Yang pertama adalah 3x dan yang berikutnya adalah minus 1. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan di sini. Nanti kita akan belajar lagi nih yang bentuk suku aljabar yang lainnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Ini merupakan suku 3 atau sering disebut dengan trinom. Nah, contoh suku 3 itu 2A minus 5AB ditambah 4. Perhatikan ya, di sini ada 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Jadi dipisah-pisahkan dengan tanda pengurangan dan penjumlahan. 2A min 5AB ditambah 4 ini terdiri dari 3 suku, yaitu 2A minus 5AB dan positif 4. Ini merupakan contoh suku aljabar dengan 3 suku. Nah, berikutnya bentuk aljabar suku banyak atau disebut dengan polinom. Contohnya begini. Di sini saya punya 2A min 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Ada berapa suku yang ada di sini? Kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia terdiri dari 4 suku. 4 suku itu apa aja sih? 2A minus 5AB, positif 4C, dan positif 5D. Itu pembelajaran mengenai suku-suku yang ada di aljabar.
Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai suku sejenis pada aljabar. Ini penting kita ketahui karena suku sejenis itu akan kita pakai ketika kita akan menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar. Jadi yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi itu adalah suku-suku yang sejenis atau suku yang jenisnya sama. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis pada bentuk aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Jadi hanya berbeda di angka depannya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu harus sama. Contohnya begini. Ya, oke. Ingat, suku sejenis itu hanya berbeda di apanya? Angkanya atau koefisiennya saja, tetapi hurufnya harus sama. Oke, coba perhatikan dari contoh ini. 12x kuadrat ini. Nah, ini sama dengan mana? Sama dengan mana? Sejenis dengan yang mana? Negatif 4x kuadrat. Gitu ya. Kalau negatif 9x sama dengan siapa? Ada tidak pasangannya? Ada tidak? Tidak ada jenisnya. Oke. Nah, kalau negatif 8y dengan positif 5 gitu ya. Kalau 7xy tidak ada. Berarti yang tidak punya suku sejenis di sini adalah negatif 9x dengan positif 7xy. Ini tidak sejenis. Kalau ini tadi yang saya kasih bulat berarti sejenis, saya kasih segitiga itu sejenis. Itu yang bisa dipahami ya. Kuadrat dan minus 4x kuadrat itu jenisnya sama atau suku yang sejenis. Lagi, coba kita perhatikan di sini. Minus 8y dan positif 5y. Dia juga sejenis karena dia mempunyai variabel yang sama yaitu y. Yang berbeda hanyalah terletak pada angkanya saja. Jadi minus 8y sejenis dengan 5y. Ya. Oke. Berikutnya yang ini ya. Yang tadi bisa dipahami yang barusan ya. Yang ini bisa ya. Oke, sekarang Bapak tanya yang ini. Pertanyaan Bapak, ada berapa suku di sini? 5. Ada 5. Oke, sepakat ya. Kemudian 7p kuadrat sejenis sama siapa? 11p kuadrat. 11p kuadrat apa negatif 11p kuadrat? Negatif 11p kuadrat. Negatifnya di bawah. Ya, berarti sudah selesai materinya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ya? Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya kasih waktu 2 detik untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada, sekarang saya lanjutkan. Ya, sekarang saatnya kita berdiskusi dalam kelompoknya. Ya, nah, aturan dalam diskusi di sini nanti Bapak akan bagikan lembar kerja. Setiap satu kelompok itu satu lembar kerja. Ya, tadi sudah saya minta setiap kelompok untuk menentukan ketua kelompoknya, benar? Nah, tolong ketua kelompok memastikan seluruh anggotanya untuk bekerja secara maksimal ya. Kalian komunikasi yang baik kepada temennya, jangan komunikasinya kurang baik. Misalnya, kamu ini tidak kerja, nggak boleh begitu ya. Kalau ada temannya tidak kerja, diajak, ayo kita kerja sama-sama, biar kita sama-sama bisa, begitu ya. Nah, jadi ketua kelompok tugasnya memastikan seluruh anggota kelompoknya untuk bekerja secara maksimal. Bapak nanti akan mendampingi kalian. Oke? Ketua kelompok 1 mana? Angkat tangan. Ketua kelompok 1. Oke, Haya ya. Ketua kelompok 2. Ina, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Siapa? Oke, ya. Jasmine ya. Nah, kelompok 5 ketuanya. Oke, ya. Nah, kita akan bekerja kelompok, cuman nggak di ruangan karena ruangannya terlalu sempit kalau kita di sini. Kita keluar, kita ke area parkir. Boleh? Nah, kalian ke sana cukup membawa buku tulisnya, nggak usah bawa buku paket. Ya.
Oke, silakan dari kelompok 1 dulu boleh keluar, dilanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jangan lupa bawa pulpennya. Jauhnya Kang Tai. Ya, ini sudah dalam bentuk kelompok masing-masing ya. Nah, coba susun sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, enggak apa-apa, agak jauh-jauh enggak apa-apa. Tolong ketua kelompok 1, mana ketua kelompok 1? Saya, silakan ambil LKPD-nya. Ketua kelompok 2 silakan. Silakan ditulis nama kelompoknya sama anggotanya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Oke. Perhatikan instruksi Bapak ya. Nanti saya akan tempelkan pos ini di pohon-pohon ini. Saya kasih nama nanti pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dan pos 5. Oke. Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal di LKPD itu sesuai dengan posnya dulu. Jadi kelompok 1 pertama di pos 1, kelompok 2 di pos 2, sampai kelompok 5 di pos 5. Jelas? Nah, setelah itu saya kasih waktu 5 menit mengerjakan. Setelah 5 menit aba-aba selesai, berarti kalian harus geser. Kelompok 1 pindah ke pos 2. Ya. Kelompok 2 pindah ke pos 3, kelompok 3 di pos 4, kelompok 5 ke pos 1. Dan seterusnya. Ya, setiap 5 menit kalian harus rolling sampai nanti semua kelompok mendapatkan atau menempati pos masing-masing selesai. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak mau tempelkan dulu. Ini aja. Ya, 1 menit lagi. Pas ini. Tulis nama kelompoknya. Ya. Mana coba berdiri kelompok 1? Kenapa kamu? Oke, kelompok 2 silakan berdiri, kelompok 2 silakan. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Ayo, mana kelompok 2 sini? Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, silakan. Yuk, silakan. Kelompok 4 mana kelompok 4? Oke, silakan berdiri. Kelompok 5, oke, siap? Ya, oke. Sekarang silakan kita mulai ya. Seperti yang saya sampaikan, kelompok 1 ada di pos 1, kelompok 2 di pos 2 dan seterusnya. Silakan kita mulai untuk mengerjakannya. Oke. Ayo semuanya yuk. Oke, silakan. Di pos 5. Kalau ya. Sebentar, jangan dimulai karena temennya belum nyampe di posisinya semua. Oke, sudah dimulai. 1, 2, 3. Ngisinya di LKPD, nak. Ini hanya anunya. Menjawabnya di lembar kerja kalian. Sesuaikan dengan. Silakan diskusi. Ya, ada variabelnya, itu namanya konstan. Nah, kalau tidak ada berarti kosongkan. Ya, tapi kalau ada ditulis angkanya berapa. Paham ya? Ada lagi pertanyaannya? Kenapa? Pos 3 ya. Nah, pos 3 ya ini. Terus apa yang mau ditanyakan? Ada kesulitan? Tidak cukup. Apa sih pertanyaannya? Alasan secukupnya. Lagi masih mau habis ini. Geser. Ya, silakan bergeser.
Yang belum nanti diteruskan. Oh iya. Nanti dicek dulu, belum tentu yang Kak teman conteng itu benar ya. Ya itu dijawab juga alasannya apa. Kan itu ada contohnya itu. Karena apa? Nah, silakan didiskusikan. Ya. Lanjut ya. Ya, jongkok aja. Diskusikan, kalau jawaban temannya salah, dibenerin. Jangan sampai nanti salah dibiarkan, dibantu temannya. Kalau ada kesulitan boleh tanya ya. Nah, kalau penulisannya itu sedikit, berarti dikasih buka. Kalau hurufnya sama berarti sejenis, kan gitu konsepnya kan. Jadi kalau seperti itu jangan melihat angkanya, tapi lihat hurufnya. Ya, kalau hurufnya sama berarti sejenis. Kalau hurufnya beda berarti tidak sejenis. 1, 2, belum 3, silakan geser. Karena waktu kita cuma 2 jam, 3 jam pasti. Belum lagi terpotong persiapan. Apa ya? Bisa tulis tadi. Berapa ini? 4. Kelompok 4 sudah selesai? Kamu kelompok 5 atau kelompok 4? Udah selesai belum? Belum. Itu kenapa temannya kok di sana lagi geser? 1, 2, 3, geser lagi. Lima. Variabel itu apa? Variabel apa? Alah, jika rajin seperti foto. Lintar sini. Mana kamu? Apa sama dipukul? Mau diajak. Ya, Ini. Oke, tadi kalian sudah sangat luar biasa, Bapak sudah amati. Ketika kalian berdiskusi kelompok, saya amati semuanya berusaha untuk aktif. Peran dari ketua kelompok pun saya nilai sudah cukup baik, mengingatkan temannya untuk sama-sama belajar, sama-sama bekerja biar sama-sama paham tentang materi Aljabal ini ya. Luar biasa sekali. Coba tepuk tangan dulu untuk semua ya. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan untuk bisa mempresentasikan dari apa yang kalian sudah kerjakan. Saya minta satu kelompok saja, mungkin dari kelompok 1 ya. Silakan mempresentasikan salah satu saja. Boleh dipilih dari pos mana, pos 1 sampai pos 5 silakan. Ya, silakan maju ke depan. Boleh bersama satu kelompoknya diajak ke depan semua ini.
Oh ya, oke silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya, kurang semangat temannya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mauhaya, saya Desta, saya Dita, saya Faris, saya Muhammad, saya Alfian Vicky. Jadi saya ingin menjelaskan Suaranya agak dikentangin sedikit biar teman-teman mendengar. kali ini saya ingin menjelaskan dari yang Mungkin Desa bisa nuliskan di situ, kalau nulis. Ayah yang baca. Agak kencang suaranya. Nak. Oh ini nih, sudah. Ini. Variabel adalah. Coba dibacakan ulang oleh Desa. Yang lainnya tolong perhatikan. variabel adalah menjadi embel-embel dari huruf A sampai Z. Koefisien adalah suatu nomor yang ditemani variabel. Konstanta adalah suatu nomor yang tidak ditemani variabel. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain menanggapi kalau ada pertanyaan, boleh? Dari jawaban kelompok 1 untuk pos 1. Kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Tidak, sudah jelas berarti ya. Kelompok 3 ada tanggapan? Kelompok 4 tidak ada, sudah jelas berarti? Kelompok 5 tidak ada, sudah jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak tanggapi berarti jawaban dari kelompok 1 sudah kurang lebih sama dengan pemahaman kalian ya. Ya, oke, silakan ditutup kalau gitu dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause teman-temannya. Oke. Untuk presentasinya karena waktunya sudah melebihi ini, kita cukupkan ya untuk presentasinya ya, cukup perwakilan saja. Kalau boleh AKP-nya dikumpulkan ke Bapak. Ya kan? Ya. Oke, nanti kita akan merefleksi atau kita akan menyimpulkan ya dari apa yang sudah kalian lakukan tadi. Nah. Ya, sesi presentasi selesai, saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kesimpulan. Oke, ini kesimpulan yang coba sambil ketutup sedikit lah, sambil kita sama-sama membaca ya. Bisa kalian simpulkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya? Apa yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan variabel? Apa? Kesimpulannya apa yang dimaksud variabel? Variabel adalah suatu embel-embel, tadi disampaikan kelompok 1 ya. Suatu embel-embel atau bahasanya simbol huruf ya. Ya, yang dari huruf A sampai huruf Z yang belum diketahui nilainya. Jadi dia masih mau diganti nilai berapapun bisa, yaitu namanya variabel. Jadi suatu huruf atau suatu embel-embel tadi disampaikan dari huruf A sampai huruf Z yang belum diketahui nilainya. Itu namanya variabel.
variabel. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya apa itu namanya koefisien? Ayo coba angkat tangan, boleh angkat tangan. Oke, mulai silakan. Koefisien adalah suatu bilangan yang mengikuti variabel atau tadi dituliskan oleh kelompok 1, bilangannya diganti dengan apa tadi? Nah, dan bilangannya pakai apa? Nomor ya. Ya, nomor di situ maksudnya adalah suatu bilangan, gitu ya. Oke, yang terakhir, apa itu yang namanya konstanta? Coba kelompok 5 deh. Konstanta apa konstanta? Ayo, bisa? Ya, suatu bilangan yang tidak ditemani atau tidak diikuti oleh variabel, gitu ya. Yang terakhir, apa itu suku sejenis? Nah, apa? Apa Bapak belum dengar? Di sebelah kanan belum dengar Bapak? Apa? Ulangi belum jelas? Keren, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini ya. Baik, saya ulangi lagi, tolong diingat dengan baik materi ini karena materi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Ya, selama kalian masih melanjutkan ke pendidikan. Ya. Berikutnya terakhir sebelum saya tutup, saya minta perwakilan dari beberapa orang lah, kelompok 2 lah mungkin. Bisa menyampaikan bagaimana perasaan pembelajaran kita hari ini, coba Vina. Perasaannya bagaimana, kemudian apa yang didapat, sudah mengerti, silakan Vina. Perasaan dulu. Senang karena pelajaran hari ini mengasihkan. Saya juga mendapat pengetahuan baru dan bisa mengetahui apa itu aljabar, apa itu Indonesian, apa itu Oke, ya, terima kasih Vina. Tepuk tangan untuk Vina. Oke, ada yang menambahkan lagi perasaannya hari ini? Gimana? Coba kelompok 4, coba ketua kelas. Gimana perasaannya hari ini belajarnya? Nah, perasaannya gimana? Senang. Nah. Terus dan seru, gitu ya. Oke, berarti belajar lebih semangat lagi ya, biar nanti apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Oke, anak-anak sekalian, mungkin hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Terakhir yang mau Bapak ingatkan adalah, oke, fokus perhatikan semuanya. Terakhir Bapak ingatkan adalah dijaga kesehatannya kalian semua. Jangan sampai sakit ya, karena kalau sakit luar biasa kendalanya kita dalam beraktivitas. Apalagi sampai seperti Bapak kemarin yang telah meninggalkan kalian cukup lama sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kurangnya tolong dimaafkan, kalau ada lebihnya itu semua untuk kalian semua ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.